Haleluya, shalom, shalom, kekasih Tuhan. Mari kita masuk dalam Pray From Home dan malam ini kita awali dengan berdoa bersama. Bapa yang terkasih, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk berjalan bersama-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang Tuhan itu adil. Dari Yesaya 30 ayat 18. Dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya sengaja ulang sampai 2 kali pembacaan Yesaya 30 ayat 18 supaya kita makin kokoh, makin kuat karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, mungkin hari-hari ini Anda sedang menantikan jawaban Tuhan. Sepertinya jawaban Tuhan nggak kunjung datang. Tapi percayalah, jawaban Tuhan selalu on time, tepat waktu. Bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan juga menunggu kesiapan hati kita. Dan mungkin hari-hari ini saudara sedang menunggu pembelaan dan keadilan dari Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini sedang bersungut-sungut. Saudara sedang mengeluh. Saudara tidak tahu apa yang harus diperbuat. Butuh pertolongan Tuhan, butuh pembelaan Tuhan, butuh keadilan dari Tuhan. Dan saya mau ingatkan kekasih Tuhan, Tuhan pasti akan berikan itu semua. Sebab hal yang pertama, kita harus tahu, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan itu selalu siap menolong Anda. Dan pertolongan Tuhan selalu on time, tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah berlambat-lambat. Dan oleh sebab itu mari kita belajar bersabar menantikan jawaban Tuhan. Belajar bersabar menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada sebuah lagu dikatakan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Jadi walau kadang tak mudah dimengerti. Jadi sekalipun waktu Tuhan gak mudah untuk dimengerti, pahamilah waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan hal yang kedua, saudara, pembelaan dan keadilan Tuhan. Kita ini butuh keadilan Tuhan. Saudara, setiap orang pasti akan menerima dan menikmati keadilan Tuhan. Masalahnya ini, kita seringkali ingin menerima yang sama dengan orang-orang yang menerima lebih daripada kita. Ketahuilah, kalau orang menerima lebih, dia juga menerima tanggung jawab lebih. Anda mau dipercaya lebih? Jadilah orang yang bisa lebih dipercaya. Dan tentu saja ada tanggung jawab yang lebih. Makanya yang namanya adil itu tidak sama dengan rata. Ada banyak orang inginnya sama rata karena dia menerima sedikit. Padahal buat Tuhan yang satu diberi 1 talenta, yang satu diberi 2 talenta, yang lain diberi 5 talenta. Bukan soal 1, 2, atau 5 talenta, tapi bisa nggak kita dipercaya oleh Tuhan? Dan bisa nggak kita menjadi kepercayaannya Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, manusia bisa pilih kasih dan tidak adil. Tetapi Tuhan itu selalu adil. Manusia selalu pilih-pilih dan apa yang dia suka itu yang dia beri. Tetapi Tuhan selalu adil. Dia penuh kasih. Kasih sayangnya tidak terbatas. Kasih sayangnya menembus batas. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan,
bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang letih lesu, bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Malam ini, tetapkan hati, kuatkan hati. Jikalau saudara sedang sakit, percayalah Tuhan menyembuhkan Anda. Jikalau saudara sedang kekurangan, Tuhan sanggup memberkati Anda. Jikalau saudara sedang pusing, sedang galau, sedang tidak tahu apa yang harus diperbuat, Tuhan adalah sumber hikmat saudara. Saudara, Tuhan mau menempatkan Anda di tempat yang tepat, di saat yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Oleh sebab itu bersyukurlah dimanapun Anda hari ini bekerja, ditempatkan di mana, bahkan ada yang bekerja di luar kota, di tempat yang di luar dugaan, bahkan di tempat yang saudara pikir itu bukan pekerjaan saya tahu itu saya tidak bisa. Apakah saya ditaruh di tempat ini sengaja dibuang? Apakah saya ditempatkan di sini supaya saya nanti mengundurkan diri? No, tidak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan tahu saudara perlu enlarge your capacity, memperbesar kapasitas saudara, meregangkan otot-otot rohani saudara, dan minta hikmat Tuhan untuk dimampukan mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada saudara. Ingat baik-baik, jikalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan juga memberikan hikmat, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan inspirasi yang terbaik buat saudara, supaya saudara bisa mengerjakan tugas-tugas itu. Saudara, dimanapun kita berada, yang paling penting, Immanuel, God with us, God in us. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang ada di dalam kita, Tuhan yang akan mampukan kita. Jadi jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu memberkati Anda tepat waktu. Jadi yang paling penting siapkan hati, siapkan diri. Jikalau diberkati, bukan berarti gaya hidupnya yang berubah, tetapi tetap menjadi orang yang murah hati, tetap menjadi orang yang suka menolong orang lain. Mungkin ada yang bertanya, Pak, di masa sukar seperti hari ini, bagaimana saya bisa menolong orang lain? Ingat, ketika kita menolong orang lain di masa sukar, di mana kita juga mengalami masa sukar, orang lain mengalami masa sukar, suatu hari saat kita membutuhkan pertolongan, ada saja cara Tuhan menolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan cintanya Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah meragukan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah meragukan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Saudara, tetap percaya Tuhan, nantikan pembelaan Tuhan, dan terimalah keadilan Tuhan. Saya percaya semua indah pada waktunya. Tuhan sangat mengasihi Anda, dan Dia tahu kapan menolong Anda, kapan membela Anda, dan kapan memberkati Anda. Keadilannya sungguh luar biasa. Tuhan itu adil. Jadi ada waktunya kita berdiam dan membiarkan Tuhan yang berperkara. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berperkara, tidak ada yang bisa melawan. Kalau Tuhan promosikan saudara, tidak ada yang bisa menurunkan, menjatuhkan. Kalau saudara Tuhan yang angkat saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan saudara. Ingat baik-baik, jaga kesehatan, tetap bersyukur, dan mari kita tetap berdoa di dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah dengar firman-Mu, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami, dan kami juga belajar menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk menunggu waktunya Tuhan, menunggu janji-janji Tuhan. Kami percaya keadilan Tuhan sungguh luar biasa. Dan malam ini ya Tuhan, ajar kami bersyukur dalam segala keadaan. Ajar kami bisa menempatkan diri kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Keadilan Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Malam ini kami berdoa buat keluarga Ibu Siana yang ada di Tangerang. Masa-masa isoman mereka, Tuhan melindungi, menyertai mereka. Dan kami juga berdoa buat Bu Muji yang ada di Bondowoso, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kesehatannya. Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang sedang sakit, Pak Selamat, Tuhan menjamah.
kesehatannya, memulihkannya, dan biarlah otot-otot dan tulangnya makin kuat di dalam Tuhan. Dan kami berdoa, biar retina mata dari Pak Roni dipulihkan. Kami bersyukur buat Bu Igut, Bu Menok. Mereka tetap kuat, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sekalipun mereka mendengar berita-berita yang mengagetkan tentang banyak orang meninggal, tetapi Tuhan menguatkan hati mereka di masa tua mereka. Mereka diberkati Tuhan dengan kesehatan yang prima, dan mereka jadi berkat buat orang-orang di rumah mereka dan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pertolongan yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan, saudara-saudari kami yang bekerja, baik sebagai pengusaha maupun para karyawan, di tempat di mana mereka bekerja, di mana mereka melayani, yang sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan memberikan perlindungan ekstra, Tuhan memberikan hikmat ekstra, Tuhan memberikan pencerahan, pertolongan yang selalu tepat waktu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu berlimpah buat setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak yang terkasih. Kami percaya ketika mereka bekerja, ketika mereka sedang melayani, ketika mereka melakukan tugas kehidupan mereka, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa berseru, keluarga besarnya pun mengalami pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Di tengah masa lockdown Malaysia yang sudah selesai, kami berdoa mereka tetap menjaga protokol kesehatan dan biarlah Malaysia sembuh, Malaysia pulih. Kami bersyukur untuk keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun Manado, semua sehat, dan biarlah berkat rahmat Tuhan yang berlimpah turun atas mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Haris dan Intan. Tuhan, tolong mereka dalam berkegiatan setiap hari, berkat-Mu khusus buat mereka dan keluarga besar. Kami serahkan Chris dan Okta juga dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan ada pada mereka dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Yuliana yang ada di Denpasar. Tuhan menyertai, membela, menolong. Dan kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang ikut Pray From Home malam ini. Tuhan memberkati, menyertai mereka. Para hamba Tuhan yang berdoa bersama-sama dengan kami. Malam ini kami berdoa, rumah tangga para hamba Tuhan, pelayanan para hamba Tuhan ini, mereka pun diberkati, ditolong oleh Tuhan. Rahmat-Mu, berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia, dan biarlah negeri Indonesia cepat sembuh, cepat pulih. Proses vaksinasi dari kota demi kota, desa demi desa makin lancar. Khususnya untuk vaksinasi anak-anak remaja di usia 12-17 makin merata di berbagai daerah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur vaksin demi vaksin berdatangan dari luar negeri, dan biarlah pembuatan vaksin dari luar negeri menjadi vaksin jadi di Bio Farma segera terrealisasi, segera dibuat dengan cepat dan dapat didistribusikan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, di mana mereka hari-hari ini sedang ketakutan, sedang cemas. Tuhan memberikan penghiburan, pertolongan, pembelaan. Berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua Tuhan malam ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara.